Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tak lupa kita membaca doa sebelum belajar ya nak. Oke, baik. Pagi hari ini kita akan belajar materi matematika tentang pecahan. Bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Mengenal pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri atas dua angka, sebagai pembilang dan penyebut. Biasanya, bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan banyaknya bagian dari satu benda utuh yang dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh ya nak. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua buah gambar. Yang pertama, gambar alpukat, dan yang kedua ada gambar sebuah lingkaran. Nah, gambar alpukat terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, dua bagian tersebut ditulis sebagai penyebut. Satunya dari mana, Bu? Satunya itu dari satu buah alpukat yang sebelum dipotong atau yang sebelum kita bagi menjadi dua bagian. Nah, jadi satu buah alpukat satunya sebagai pembilang, dua bagian yang sudah kita potong menjadi penyebut. Nah, dibacanya 1/2 sama dengan gambar yang kedua, yaitu sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran di sini sudah terbagi menjadi 3 bagian, tetapi ada 2 bagian yang diwarnai, 1 bagian tidak diwarnai. Menulisnya bagaimana, Bu? Menulisnya 2 bagian yang sudah kita warnai kita tulis sebagai pembilang. Ingat ya, pembilang itu adanya di atas. 2/3-nya dari mana, Bu? 3-nya dari 3 bagian yang sudah kita bagi menjadi sama besar. Nah, jadi keseluruhan bagian yang sudah kita bagi kita tulis di bawah sebagai penyebut. Jadi 2/3. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah kita mengenal pecahan, nah kita akan mengetahui cara membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda. Yang pertama, tanda lebih kecil. Yang kedua, tanda lebih besar atau sama dengan. Jika terdapat beberapa pecahan yang berpenyebut sama, maka untuk membandingkannya cukup dengan melihat pembilang saja. Semakin besar nilai pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Begitu pula sebaliknya. Baik, supaya kalian bisa lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada
dua cara membandingkan pecahan berpenyebut sama ya nak. Yang pertama dengan gambar. Ada dua buah gambar lingkaran. Yang pertama, satu bagian yang sudah diwarnai dan bagian yang lain sudah kita bagi menjadi 4 yang sama besar. Cara penulisannya, satu bagian yang sudah kita arsir kita tulis sebagai pembilang. Ingat, pembilang itu adanya atau kita tulisnya di atas ya. Jadi 1/4 itu bagian keseluruhan yang sudah kita bagi sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bagian yang diwarnai pun ikut dihitung ya. Jadi penulisannya 1/4. Sedangkan gambar lingkaran yang kedua, di situ ada 4 bagian sama besar juga. Tetapi yang membedakan ada 2 bagian yang diarsir atau diwarnai. Jadi 2 bagian yang diwarnai kita tulis sebagai pembilang dan 4 bagian yang lain kita tulis sebagai penyebut. Nah, jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena kita lihat pembilangnya 1 dan 2. Nah, 1 sama 2 lebih besar angka 2, maka angka 1 lebih kecil dari 2. Nah, untuk membandingkan pecahan dengan gambar cukup mudah ya nak. Jika penyebutnya sama, kalian hanya lihat pembilangnya saja yang membedakan ya. Oke, sekarang yang kedua. Di sini Bu Guru akan membandingkan pecahan dengan angka saja, tidak menggunakan gambar. Ada 5/8, titik-titik 2/8. Sekarang kita lihat kedua pembilang. Pembilang itu yang angkanya ada di atas ya. Sedangkan penyebut pembilangnya yang ada di bawah. Nah, di situ ada pembilang angka 5 dan angka 2. Nah, angka 5 lebih dari angka 2. Maka tanda yang kita berikan yaitu 5/8 lebih besar dari 2/8. Nah, ini cara untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Sekarang kita akan belajar mengenai membandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Bagaimana caranya, Bu? Baik, kita perhatikan contoh yang Bu Guru berikan di video tersebut ya nak. Contohnya, cara yang pertama kita membandingkan dengan menyamakan penyebut. Nah, kita samakan dulu nih penyebutnya. Ada angka 3/2 dan 5/3. Bagaimana cara menentukannya? Kita perhatikan penyebutnya. Di situ ada penyebut angka 2 dan penyebut angka 3. Kita lihat ya, kita jawab ya. 3/2. 3 kita kalikan 3. 2 kita kalikan 3. Hasilnya 9/6. Sedangkan angka 5/3 kita kalikan dengan angka 2. Dan angka 3 kita kalikan 2. Menjadi 10/6. Nah, cara menentukan penyebutnya bagaimana, Bu? Hanya tinggal dikalikan saja dengan pecahan yang kita bandingkan. Seperti itu. Misalkan di sini ada angka 2 penyebutnya dan angka 3. Nah, perkalian 2 dan 3 yang kira-kira hasilnya sama dikali berapa? Dikali berapa ya? Ternyata 2 jika kita kalikan 3 hasilnya 6. 3 jika kita kalikan 2 hasilnya juga 6. Nah, berarti sudah ketemu cara menyamakan penyebut
tersebut. Jadi seperti itu contohnya ya. Terus ada lagi yang kedua, caranya hanya dengan dikali silang aja, langsung kita kali silang. Sebenarnya sama saja dengan cara yang pertama, bedanya kalau cara yang kedua ini langsung, tidak harus menyamakan penyebutnya dahulu. Contohnya 2/3 titik-titik 5/7. Nah, tinggal kita kali silang aja. 2 kita kalikan 7 hasilnya 14. 5 kita kalikan 3 hasilnya 15. Nah, jadi sudah ketahuan hasilnya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jadi 2/3 lebih kecil dari 5/7. Seperti itu caranya. Nah, setelah kita mempelajari tentang membandingkan pecahan yang penyebutnya sama dan membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama. Caranya bagaimana? Nah, jika penyebutnya sama, cara mengurutkan pecahan berpangkat atau berpenyebut sama adalah dengan mengurutkan pembilang pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil sesuai dengan perintah soalnya atau perintah yang diberikan oleh guru kalian. Di sini ada contohnya. Bagaimana cara mengurutkannya, Bu? Kita hanya tinggal lihat pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama ya. Contoh, mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Di sini ada 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, dan 2/5 ada 2. Nah, kita lihat pembilang. Pembilang diingat ya, Nak, adanya di atas. Kalau di bawah yaitu disebut penyebut. 3/5, 1/5, 2/5, dan 4/5. Yang terkecil kira-kira menurut kalian pembilangnya yang mana ya? Kita cari. Nah, di sini ada 1. Berarti kita tulis 1/5. Setelah itu mana lagi selain angka 1 yang terkecil? 2. 2/5. Karena ada 2, kita tulis lagi ya. Urutan selanjutnya 2/5 lagi. Setelah 2/5, berapa lagi yang kira-kira pembilangnya atau pecahannya nilainya kecil? Yaitu 3. Berarti kita tulis 3/5. Nah, berarti yang terakhir yaitu 4/5. Nah, cukup mudah ya, Nak, untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang lagi contoh mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya bagaimana, Bu? Sama saja, kita hanya melihat pembilangnya saja karena penyebutnya semuanya sama. Urutkanlah pecahan berikut. Nah, di sini ada 2/7, 5/7, 4/7, 7/7, 6/7, 1/7, dan 3/7. Yang kalian lihat hanya pembilangnya saja, karena semua urutan pecahan penyebutnya sama-sama 7. Perhatikan soal yang diperintahkan. Urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti kita cari pembilang yang nilainya besar atau angkanya besar. Di sini ada angka 7, berarti 7 yang terbesar. Setelah angka 7, angka berapa? 6. Setelah angka 6, angka 5. Setelah itu 4, 3, 2, dan 1. Jadi
7/7, kemudian 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, dan yang terakhir 1/7. Cukup sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Terima kasih, semoga kalian memahami materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini ya nak. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.